sebagai orang Indonesia jangan minder dengan orang luar negeri. Sebenarnya secara kemampuan kita tidak kalah, bahkan dalam beberapa hal kita lebih jago. Namun yang biasanya menjadi barrier itu kita punya budaya lebih sungkan dan budaya untuk selalu mengalah. Itu bagus ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua secara umum. Cuman dalam konteks pekerjaan kita jangan sampai hal itu terlalu memberhentikan kita untuk fokus pada apa yang kita kerjakan di pekerjaan. Oke, malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang didatangkan langsung, diimport, tapi sepertinya saat ini sudah di Indonesia sih. Nah, siapa narasumber kita pada malam hari ini? Mungkin yang sudah baca posternya sih sudah tahu ya. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Mas Sindu Nuraga Ricarno Putra, alumni dari Delft University of Technology Belanda. Nah, sebelum kita perkenalan lebih lanjut tentang narasumber kita pada malam hari ini, kami akan menayangkan video tentang selayang pandang dari narasumber kita pada malam hari ini yang akan ditayangkan oleh tim kreatif Serambi Manarul Podcast. Mari kita saksikan videonya. Oke, terima kasih banyak untuk tim kreatif yang sudah membantu saya pada malam hari ini. Oke, itu tadi sedikit selayang pandang ya. Tapi bakalan kita gali pada malam hari ini. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, bekerja di luar negeri tapi ngantor di Indonesia. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar, Du? Baik. Aduh, saya pengen nanya kabar pakai bahasa Belanda, tapi nggak tahu bahasa Belandanya, susah ternyata. Santai, saya juga nggak bisa. Oke. Nah, tadi sudah kita tayangin nih, Du. Apa namanya? Ya, sebelum situ ya, Sindu ini adalah sahabat lama saya, teman satu angkatan, dan dia di kuliah di jurusan teknik informatika Institut Teknologi 10 November dan alumni dari Delft University of Technology Belanda. Nah, tadi ditayangin nih videonya nih. Sebelum masuk yang kondisi sekarang nih, pastikan track recordnya berpengaruh terhadap apa yang dicapai hari ini nih. Nah, tadi kayak ada apa tuh gemastik 7. Nah, itu apa tuh, Duk? Mungkin bisa dikasih tahu tuh. Gemastik itu kompetisi di bidang informatika ya, di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah dan tingkat nasional. Oh, tingkat nasional ya. Oke. Iya. Nah, di situ ente sebagai apa tuh? Ya, jadi saya waktu itu lupa tahun berapa, cuman saya ikut lomba bidang data mining, yaitu kita disuruh mengolah data menjadi informasi lah. Oh, oke. Lomba data mining di Gemastik 7 itu. Dan tadi megang apa tuh? Juara 1 11 juta katanya. Itu juara sebagai juara atau sebagai apa tuh? Ya, alhamdulillah dapat juara 1. Oke, juara 1 ya berarti ya. Wow, luar biasa. Betul. Selain itu katanya Sindu ini sebagai cum laude di Teknik Informatika ITS, benar, Dok? Atau summa cum laude, Dok? Bedanya, ya pokoknya cum laude lah. Cum laude ya, cum laude itu kan di atas 3,5. Oke, nah sekarang Sindu ini sudah menikah tentunya tadi ya, foto sama anak sama istrinya, dan ada di istri 1 atau 2? Baru satu. Saya masih manusia biasa. Sudah menikah dan mungkin nanti bisa dijelasin, Duk, kok bisa kuliah di Belanda itu seperti apa. Nah, tadi sebenarnya sudah di spoiler nih, kayak dapat LPDP dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekarang bisa
saya kasih waktu buat Sindu untuk memperkenalkan lebih lanjut dari mulai karirnya di setelah lulus ITS, kemudian sampai dengan bisa kondisi saat ini bekerja di perusahaan Belanda, tapi kantornya di Indonesia. Silakan. Ya, jadi ya saya kenal Fikri di JMMI ya. Jadi kita sama-sama pengurus di Lembaga Dakwah Kampus. Dan ya kita aktif di Lembaga Dakwah Kampus sampai tahun keempat kuliah ya. Jadi sampai menjelang kelulusan. Jadi lalu pasca lulus saya melanjutkan kerja di tempat saya kerja praktek. Dan itu saya sambi dengan mendaftar beasiswa karena ya, waktu itu orang tua titipnya untuk kuliah S2 sih. Jadi saya berusaha mengabulkan permintaannya dan alhamdulillah setelah di bulan ke-8 kerja dapat pengumuman mendapat beasiswa PDP. Lalu saya juga keterima di TU Delft seperti yang sudah disebutkan. Lalu ya saya berjalan kuliah 2 tahun dan ya kuliah di kelas S2 jauh lebih berat daripada S1 ya. Oh, masih tentunya ya. Organisasi S2 ya belajar doang, apalagi di Belanda sistemnya quarter, jadi kita bukan per semester tapi per setengah semester, jadi padat banget materinya. Ya jadi waktu setelah lulus itu saya ya karena PDP membolehkan kita untuk bekerja setahun internship lah, saya mencoba mendaftar dan diterimalah di Widget Brain ya, tempat saya kerja sekarang. Oke, Widget Brain. Jangan dulu dibahas. Nah, jangan dulu dibahas. Pasti ini pada tidak sabar nih. Widget Brain itu apa dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya tuh. Inline nggak sih antara jurusan S1 sama S2 Sindu ini? S1-nya kan teknik komputer nih, teknik informatika. S2-nya ini ngambil bidang apa nih, kalau boleh tahu? Inline, jadi saya di informatika mengambil spesialisasi di komputasional cerdas ya, di lab komputasional cerdas, ya, di mana saya mendalami terkait pengolahan data dan sebagainya lah. Ya, sekarang nama kerennya AI. Oke, Artificial Intelligence ya. Dan ya saya juga emang minat di bidang itu dan terbukti ya karena dapat menjuarai di Gemastek bidang data mining juga. Ya. Ya, karena saya masih penasaran dengan ilmu ini, saya memutuskan untuk lanjut S2 di bidang yang sama, jurusannya computer science sih, cuman saya ambil track namanya data science and technology. Jadi kita emang mempelajari seputar pengolahan data dan infrastruktur data. Masuk ke big data nggak itu? Data. Big data atau apa tuh? Sekilas aja. Jadi sebenarnya di Delft itu big data masuknya di computer engineering, di sistem komputer, karena mereka lebih fokus ke infrastruktur untuk big data itu sendiri. Jadi kita cuma mempelajari cara makainya aja, bukan terlalu mendalami. Oke. Nah itu ya secara singkatnya tentang Sindu ini, perjalanan dari masa kuliah dan sampai memutuskan untuk kuliah di Delft University, tadi perjalanannya seperti itu. Nah sekarang kesibukan Sindu ini seperti apa, Dok? Kerja atau bisnis dan lain sebagainya? Untuk sekarang ya kerja aja. Jadi tukang ketik ya. Tukang ketik ya. Dan ya selain itu juga ya saya nggak terlalu banyak kegiatan di luar karena mau fokus di keluarga dulu, karena anak saya kan udah umur 3 tahun, jadi banyak tuntutannya. Apalagi sekarang COVID kan di rumah aja, jadi harus di rumah aja ya. Jadi nggak kemana-mana dan fokusnya memang kerja di rumah ya. Karena di rumah aja kan anak nggak bisa disekolahin, jadi ya harus ditanggung sendiri. Sambil ngajar anak juga tentunya ya. Ngajar kode-kode nggak? Belum bisa ya. Jadi kenalin kode dikit. Oke. Saya ngecek di LinkedIn menampilkan beberapa profil dari Sindu. Nah mungkin buat para penonton atau yang ada hadir di Zoom bisa nanti cek langsung ke LinkedIn-nya Sindu Nuragari Karno Putra. Di situ sepertinya lengkap profilnya, profil dari masa kerja dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik nih. Sindu ini menyampaikan di profil LinkedIn-nya itu bahwasannya senang belajar teknologi dan membuat sistem yang bisa menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Nah, itu yang kayak gimana nih? Apakah saat ini sudah mencoba menginisiasi ke arah sana gitu? Ya, jadi sebuah realisasi saya bahwa sebagian besar teknologi sekarang itu hanya mengoptimasi iklan aja. Jadi semua jenius di dunia itu
direkrut Google dan sebagainya tuh Ya. hanya untuk menambah periklanannya. Jadi saya pengen bidang yang lebih real lah dampaknya, bukan hanya ya iklan dan mencuri data aja. Oh, oke oke oke, paham. Jadi mungkin buat yang nggak paham itu kayak maksud iklan itu kayak di apa namanya di Google gitu. Kita misalkan cari info barang misalkan gitu ya. Pasti di beranda iklannya muncul apa barang yang kita cari sebelumnya kayak gitu kan maksudnya ya. Ya jadi ya kan perusahaan-perusahaan top teknologi di dunia sekarang tuh Ya. hampir semuanya bidangnya di periklanan. Jadi Oh, oke. mereka emang bisnis modelnya di memberikan service dan mengoleksi data untuk menampilkan iklan, Oh, oke dan oke. mereka dapat uang dari situ. Dan ya menurut saya ya sebenarnya orang-orang pintar tuh bisa di bidang yang lebih dampaknya nyata lah Oh, selain oke. periklanan. Berarti Ya, periklanan bisa dibilang bidang paling kapitalis lah menurut saya. oke, bidang yang paling Hanya kapitalis. kepentingan pemodal aja yang dibantu. Oke, berarti misalkan kayak saat ini kondisinya COVID, Sindu lebih interest mungkin untuk ke arah situ gitu ya, dibanding ke arah kayak sekedar iklan gitu. Bukan hanya sekedar banyak, tapi lebih karena ke dampak sosial mungkin ya, kebermanfaatan ya, kebermanfaatan yang lebih luas gitu ya. Ya kan sebenarnya kunci untuk menikmati pekerjaan juga Mm. kalau kita bisa punya dampak yang benar, dampak yang terasa bahwa yang kita kerjakan itu memiliki manfaat positif, itu lebih menyemangati kita lah. Oke. Nah, Jadi, ada yang menarik satu lagi nih, Du. Di situ dituliskan juga secara spesifik interest untuk menggeluti software bidang pendidikan, education and learning di situ disebutnya. Nah, itu kenapa tuh? ya mungkin karena background ya bapak saya kan seorang dosen ya, jadi saya emang Oke. dari kecil di lingkungan pendidik, jadi ya mungkin saya lebih tertarik ke bidang sana. Dan juga ketika saya S2 itu saya juga ambil tesis saya seputar optimasi search engine buat learning juga, jadi emang ya saya mau memfokuskan ke sana lah Oke, kalau ada kesempatan, cuman sampai sekarang belum. ini maksudnya kayak software salah satu platform pembelajaran gitu ya atau gimana? Ya nggak harus terbatas platform pembelajaran ya, Hmm. ya intinya yang ada dampak untuk pendidikan lah, karena sebenarnya kan enabler untuk orang berpindah strata ekonomi kan yang paling besar kan pendidikan sekarang. Pendidikan, Jadi ya benar-benar. itu mungkin Setuju. ya menurut saya kunci utama di pemerataan taraf hidup itu di pendidikan, dan ya selain pemerintahan dan sebagainya. Oke, Lewat berarti ini pendidikan. ada sebuah upaya untuk mencoba mendigitalisasikan juga kan berarti atau seperti apa? Mendukung era new normal ini di bidang pendidikan. Saat ini kan misalkan sekolah-sekolah nih, sekolah-sekolah mulai diliburkan dengan kondisi saat ini COVID-19 ini. Kemudian dituntut untuk belajar dari rumah. Sedangkan misalkan ada sekolah yang di pelosok yang akses internet susah, apakah akan mampu untuk ibaratnya interest ente ini akan menyelesaikan permasalahan dari kondisi masyarakat saat ini di Indonesia gitu. Ya mungkin lebih tidak bisa langsung ya, karena ya Ya, selain di Indonesia sekarang kan ya faktor utamanya kan di kesenjangan akses internet ya, jadi ya. kesenjangan infrastruktur informasinya. Jadi Hmm. ya untuk bidang itu saya nggak bisa bantu sama sekali karena bukan bidang saya. Itu biar Oke. yang untuk orang lain lah yang garap. Saya mencoba yang udah punya akses ke informasi aja. Oke. Sangat menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya masih panjang terkait masalah itu. Tapi karena waktu kita terbatas, hari ini hanya sampai dengan pukul 9 saja. Jadi mungkin kita langsung saja bahas tentang seperti apa sih kisah dari bekerja di luar negeri tapi ngantor di Indonesia. Nah, sebelumnya Sindu ini adalah roommate saya nih, teman satu kamar waktu dia kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebelum dia kuliah di Belanda. Ya, berarti sekitar berapa tahun yang lalu ya? 2016 ya, roommate waktu 3 di tahun. situ. 3 tahun yang lalu. Enggak, 4 tahun lah. 4 tahun yang lalu, 2016. Nah, mungkin bisa diceritakan, Dok. Tadi kan proses menjajaki fase pendidikan akademik nih. Sekarang karir setelah di dunia akademik
kemudian masuk ke dunia pekerjaan itu seperti apa sih? Yang saya tahu kan Sindu pernah berkarir di GDP nih. Kemudian ke Widget Brand. Apakah sebelumnya ada milestone lah sebelumnya atau seperti apa? Mungkin bisa dijelasin, Dok. Enggak sih, jadi saya waktu kuliah tuh kerja praktek di GDP langsung. Jadi Oh, GDP itu perusahaan software house milik Jarum ya. Jadi kita membuat software yang dinaungi Ventura Capitalnya Jarum. Ya. Ya, lalu ya karena setelah lulus saya langsung mendaftar sana lagi untuk kerja dan diterima. Jadi saya lanjut kerja di sana. Kita di sana saya sempat beberapa bulan mengerjakan di Kaskus. Waktu masih ramai Kaskus. Dan setelah itu saya dipindahin ke produk internal lain. Oke. Ya, saya di sana cuma 10 bulan sebelum kuliah S2. Oke. Nah, terkait tadi di awal sudah disebutin, saya kerja di Widget Brand. Widget Brand ini perusahaan apa, Duk? Kalau boleh tahu mungkin. Widget Brand itu sebuah startup di Belanda ya. Kita masih kecil perusahaannya. Bukan perusahaan besar kayak Gojek dan sebagainya lah. Oke. Jadi bidang kita perusahaannya bisnis to bisnis. Jadi kita menyediakan sebuah layanan untuk pelaku bisnis lain. Ya. Dan kita model bisnisnya itu software as a service. Jadi kita membuat sebuah software yang melakukan sebuah layanan yang digunakan oleh perusahaan lain. Oke. Khususnya untuk domainnya kita di workforce management fokusnya. Workforce. Di pengelolaan karyawan. Oke. Ya. Tapi kita fokus di algoritma aja. Jadi kita nggak main aplikasi ya, kita hanya main layanan algoritmanya aja. Jadi spesifiknya tuh kita berusaha untuk mengoptimalkan penjadwalan karyawan. Penjadwalan karyawan. Contohnya untuk misal kita ada fast food restoran lah, nggak usah merek. Mereka kan pekerjanya kan rata-rata kerja yang dibayar per jam kan, bukan karyawan tetap. Oke. Ya, di sana kita ingin berdasarkan prediksi sales dan metrik bisnis lainnya dari yang mereka miliki, kita membuat perkiraan berapa karyawan yang dibutuhkan untuk suatu hari tertentu. Ya. Dan posisi mana aja yang diperlukan. Seperti misal ada yang perlu di kasir, ada yang perlu masak, dan sebagainya. Oke. Jadi kita bisnis value-nya itu dua. Satu ya penghematan biaya untuk karyawannya. Ya. Dan kedua untuk membuat jadwal yang manusiawi untuk karyawannya, serta yang mematuhi hukum. Karena ya kan kita tahu kalau di bidang seperti itu kan rawan untuk overworking lah. Oh iya. Jadwalin. Ya kan yang punya bisnis kan pengennya bisnisnya jalan. Tapi mungkin tidak cukup waktu untuk memperhatikan detail kecilnya. Ya kita berusaha mengautomasi hal tersebut dengan sebuah algoritma yang ya kita menggunakan preferensi mereka. Misal ada ibu yang kerja dan ingin setiap jam sekian sampai jam sekian mau di rumah aja untuk mengurus anaknya. Ya kita bisa masukin untuk algoritmanya dan shift yang mereka dapatkan sebisa mungkin sesuai preferensi mereka. Oke. Berarti tetap ada unsur manusia yang menginput data di situ ya. Maksudnya datanya ini apakah di collect dari, kan misalkan kayak Google kan datanya dari usernya kan? Atau ini kayak gimana? Apakah jadi kita biasanya tuh semua perusahaan sudah punya sistem informasi untuk penjadwalan mereka sendiri. Ya. Jadi kita karena tidak fokus di aplikasinya, kita hanya di algoritmanya. Jadi yang kita lakukan adalah membuat integrasi ke aplikasi tersebut. Jadi kita menarik data dari aplikasi tersebut, lalu mengolahnya dan mengirim data kembali ke aplikasi tersebut. Oke. Algoritma. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nggak sih algoritma itu apa? Nah, ini kan kita ketika bermain YouTube, ketika bermain Instagram, itu ada algoritma untuk misalkan naikin followers, naikin subscribers, dan lain sebagainya. Sebenarnya algoritma itu sendiri apa sih, Duk? Gitu. Ya, algoritma itu sederetan langkah untuk menyampaikan suatu hal. Ya. Ya, mungkin gampangnya itu jadi kumpulan perintah komputer lah. Paling low levelnya. Low level perintah komputer ya. Oke.
suatu perintah Tapi yang ya ada dalam komputer ya. high levelnya biasanya ya kita, ya intinya algoritma tuh hal yang mengubah data input menjadi data output sesuai yang diharapkan. Oke, berarti Sindo ini bukan ke arah software tapi lebih ke back end ya. Berarti itu hitungannya back end ya sebutannya ya. Ya, saya di backend. Back end ya. Oke. Nah, di situ ada yang namanya eh tugas dari Sindo ini seperti apa sih di widget brain itu? Peran dan tugasnya. Jadi ya posisi saya namanya backend engineer, jadi di Ya. mana kita, ya saya programmer untuk sisi server dari sistem. Jadi Oh, oke. ya kalau dibagi secara umum, paling umum ya ada dua macam programmer kan, yang front end sama back end. Ya. Front end itu yang membuat aplikasinya, yang user itu interaksi langsung dengan user interface, Ya. seperti ya, tampilan Zoom atau YouTube itu kan front end yang Front end. membuat. Oke. Ya. Kalau back end itu yang yang mengurus data di belakang servernya. Oke. Jadi seperti untuk contohnya YouTube ya, yang melakukan pengolahan streaming videonya agar bisa tersampaikan ke front end-nya. Oke. Ya, paham ya buat yang para penonton di YouTube maupun yang ada di Zoom. Nanti bisa di-search sendiri terkait masalah front end dan back end. Yang jelas Sindu posisinya adalah di back end yang dia lebih ke algoritma ya, Du ya. Kemudian untuk enggak juga. Ya, saya secara umum ya tugas saya memastikan layanan kita tetap berfungsi secara normal. Layanan kita itu layanan dari widget brain. Meliputi pemanggilan algoritma dan pengembangan algoritma. Oke. Jadi agar ya kita kan punya platform internal ya. Ya. Dan itu ya intinya tugas saya untuk merawat platform itu agar berfungsi dengan semestinya lah. Platform internalnya itu yang dinamakan Algorithm Factory itu ya? Yang di profil LinkedIn ente disebutin The Algorithm Factory itu ya? Iya, benar. Oke. Jadi itu ya intinya itu backend banget lah. Oh, backend banget ya. Oke, untuk sistem kerjanya di perusahaan widget brain ini seperti apa sih? Mungkin bisa dibahas secara khusus dari perusahaannya atau mungkin secara umum dari sistem kerja di Belanda itu sendiri, Dok. Sistem kerja tuh gimana maksudnya? Misalkan jam masuk kah, ada aturannya kah, atau mungkin misalkan masuk harus jam sekian sampai dengan jam sekian, 8 jam kerja misalkan kayak di Indonesia. Kemudian ada formal untuk manajerialnya seperti apakah gitu. Iya mirip perusahaan biasa sih. Oh, nggak ada perbedaan ya secara signifikan gitu ya antara ya mungkin secara multinational umum company. Perusahaan Eropa itu lebih bagus work-life balance-nya dibanding perusahaan Asia. Apa? Bagus Ataupun secara perusahaan US. Work-life balance. Work-life balance. Oke. Itu seperti apa tuh? Jadi di perusahaan Eropa tuh jumlah cutinya banyak. Oke. Berapa hari? Kalau di Indonesia kan biasanya fleksibel. Fleksibel ya. Ya, saya dapat 30 hari cuti apa. Selama 1 tahun. Betul. Oke. Indonesia biasanya 15 hari. 15-an. Ya, 14 sampai 15. Oke. Kemudian selain itu? Dan ya yang namanya bekerja overtime tuh sangat jarang di Eropa. Oke. Kebalikannya di Asia kan overtime itu expected di sebagian besar perusahaan. Ya. Tapi kan sumber dari penghasilan lainnya kan dari situ biasanya. Itu PNS saja mungkin. Kemudian? Ya kalau apa lagi ya? Itu aja sih. Itu ya yang paling terlihat ya. Oke. Nah, cerita tadi kan sedikit kurang jelas nih, Du. Ente masuk ke widget brain itu apakah dari pada saat magang langsung masuk ke situ ataukah memang mendaftar, ada prosesnya kah, seperti apa sih? Ya, jadi sebelum saya lulus saya udah mulai mencari tempat magang. Ya. Dan ketika itu saya mencoba di platform pencari kerjaan di Belanda. Dan saya dihubungi widget brain sendiri waktu itu. Oh, langsung dikontak oleh widget brain melalui platform dari pencari kerja di Belanda. Iya, jadi ditawarin.
tertarik daftar sini atau enggak. Oke. Ya saya iyain, dan setelah wawancara dikit saya merasa cocok ya. Jadi Widgetbrains kan small to medium company ya, jadi perusahaan yang belum besar sekali. Jadi Oke. role saya pun masih sangat fleksibel dan banyak opportunity untuk saya memberi dampak langsung di sana. Oke. Nah, berbeda dengan perusahaan besar di mana kita mungkin lebih banyak menjadi sebuah, ya cuma jadi gear di sebuah sistem kan, Oke. cuma jadi bagian dari sistem. Tapi kalau di perusahaan kecil kan kita bisa punya dampak langsung ke nasib perusahaannya. Jadi saya merasa cocok dan ya saya langsung okein Oke. kerja di sana. Oke. Nah, berarti sekarang kondisi Sindu di Indonesia ya? Dan Iya, jadi perusahaan ada di Belanda. betul. Oke, berarti Iya, semenjak Maret saya mulai kerja di Indonesia. Maret 2020. Iya. Artinya jadi ya, remote working kan berarti kan? Iya. Nah, berbicara Iya, tentang remote working ini, apakah mungkin masyarakat Indonesia sangat kenal ada beberapa platform yang dinamakan untuk remote working, kayak misalkan freelancer.com misalkan, atau Fiverr dan lain sebagainya. Apakah sama antara yang dilakukan oleh Sindu saat ini sebagai pekerja ini sebagai freelancer atau sebagai apa tuh kerja tapi posisinya di luar gitu, nggak freelancer gitu, gimana? Ya mungkin sebelumnya saya jelasin jenis-jenis kerja untuk kontraknya antar negara ya. Jadi Ya. ada ya yang seperti yang saya sebutin, ada freelancing ya, di mana kita Oke. menjadi pihak ketiga yang menawarkan solusi. Jadi perusahaan itu mengontrak kita untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Ya sebenarnya juga bisa disebut karyawan kontrak lah kalau itu. Oke. Jadi hubungan kerja antara perusahaan dan kita hanya sebatas mengejar output tertentu. Lalu ada juga kita menjadi karyawan tetap melalui pihak ketiga. Outsource. Jadi ada yang outsource Yeah. outsource namanya. Yeah. Contohnya kayak platform seperti Glints gitu, kita bisa daftar ke company luar. Oke. Tapi untuk legalitasnya kita menumpang di perusahaan Glints ini, dan perusahaan luar tersebut melakukan kontrak ke Glints sendiri. Oke, Glance ya. Dan yang ketiga jadi karyawan tetap. Oke. Nah ini sebenarnya nggak banyak kasusnya karena syaratnya adalah harus ada kantor cabang di Indonesia. Jadi mungkin lebih kita kenal sebagai perusahaan multinasional. Oke. Ya. Tapi kan untuk sebagian besar kasus tersebut emang biasanya perusahaan tersebut ada cabang dan bisnis unit di Indonesia. Oke. Namun juga ada kasus di mana perusahaan tersebut hanya tertarik untuk menarik karyawan tanpa melakukan bisnis. Menarik karyawan tanpa melakukan bisnis. Iya, jadi ya hanya cari tenaga lah. Ya misal contohnya seperti Gojek yang mempunyai cabang di India. Jadi mereka hanya mencari tenaga kerja aja tanpa benar-benar mendirikan bisnis di India. Karena fokusnya di Asia. Oke. Mungkin kasus saya sekarang mirip ke yang ketiga itu. Jadi saya masih karyawan tetap tapi lokasi saya di Indonesia. Namun karena belum ada kantor cabang, saya sebenarnya statusnya karyawan kontrak dengan tulisan bahwa akan jadi karyawan tetap ketika sudah membuka cabang. Ketika sudah membuka cabang di Indonesia. Iya. Oke. Berarti pertanyaannya nih, apakah akan sampai kapan sih remote working ini dilaksanakan? Apakah sampai, kan belum tentu nih perusahaan itu membuka investasi di Indonesia. Apakah ada kemungkinan Sindu balik ke Belanda menjadi karyawan tetap di sana, atau karena peraturan misalkan dari penyedia beasiswa sebelumnya tidak diperkenankan, akhirnya menunggu sampai pihak dari perusahaan Belanda itu menginvestasikannya ke Indonesia? Nah, seperti apa ini? Ya, jadi setelah saya sekitar setahun kerja di Widgetbrains, saya ya jujur aja sama kantor kalau saya ada syarat dari beasiswa saya untuk harus pulang ke Indonesia. Jadi kemudian mereka menawarkan, kalau kamu kerja di Indonesia gimana? Oh, ditawarkan langsung oleh perusahaan. Iya, jadi ya. Ya alhamdulillah waktu itu saya udah mendapat kepercayaan, dan jadi sebelum itu saya udah sering kerja di rumah. Kadang-kadang pulang ke Indonesia, kerja dari Indonesia sebulan 2 bulan.
Dan setelah menjalankan itu, saya perlahan-lahan mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk ya, sehingga ditawarin untuk kalau mau kerja di Indonesia bisa disupport katanya. Oke. Nah, Jadi apakah semua perusahaan seperti ini? Ada perusahaan seperti ini lainnya juga di Belanda? ya saya kurang tahu. Oh, kurang Ini tahu sebenarnya ya. kan ya karena saya small medium company, jadi Ya. saya ada hubungan personal dengan board board membernya lah Oh, atau ya oke. C level. Jadi Ya. saya emang bisa bisa negosiasi langsung. Oh, oke. Oke, Untuk oke. perusahaan yang lebih besar biasanya ya dibikin terstruktur dan biasanya emang kalau emang udah multinasional ya emang ada prosedurnya sendiri untuk Ya, request pindah negara. oke. Kalaupun itu sudah ada cabangnya di Indonesia ya. Kalaupun belum kan belum tahu ya. Ya, jadi emang ya setelah saya ditawarin saya juga bilang kalau gimana kalau saya membuat tim di sana. Oh, Jadi, langsung karena ya jadi kan kepala cabang berarti ya? iya enggak juga kan. Kepala Enggak cabang juga. kan syaratnya juga membawahi bisnis unit kan. Oh, oke. Jadi bukan Minimal jadi jadi emang kepala ini. rencananya pengen mencoba bangun tim di Indonesia, cuman ya Hmm. COVID datang jadi rencananya dihentikan sementara. Oh, dihentikan sementara artinya ada kemungkinan untuk berlanjut dong, gitu kan? Atau memang Ya di stop sama sekali? ada kemungkinan untuk berlanjut. Memang niatnya masih mau Oh, cari oke. karyawan di Indonesia. Berarti ada Karena kan Widget kesempatan. Brain tuh sebenarnya ada tiga cabang kantor ya. Ya. Kita ada di Eropa, ada di Amerika, sama ada di Australia. Hmm. Jadi kalau saya di Indonesia sebenarnya kantor juga juga suka sih, soalnya saya bisa membantu yang di Australia juga. Oh, gitu. Oke, Jadi oke. memang kan posisinya kan pas di antara Australia sama Eropa kan. Jadi Ya. Karena kan memang makanya bekerja disetujui. bekerja secara virtual atau kayak working from home kayak gini kan tidak terbatas ini ya, teritorial ya. Jadi bekerja dari Indonesia pun bisa untuk tetap dikontribusi untuk negara lain gitu. Cuman gimana sih rasanya bekerja kayak gitu, Duk? Antar benua dengan tim antar benua ya tentunya dan beda zona waktu nih. Pengalaman Sindu kayak gimana? Iya, beda utamanya itu sih. Iya, selain timnya tersebar juga Ya, emang harus sadar zona waktu ya. Jadi ya, kan ya kan saya ada teman ada rekan kerja di Eropa yang ya. beda berapa jam? 6 10, 8, 8 sampai 10 kali ya. 6 jam kayaknya. 6 jam. Ya Sama sekitar Australia itulah ya. sama Australia beda 4 jam, sama US beda 12 jam. Nah, itu kayak gimana itu? Eh, Jadi ya intinya harus ya saya untungnya jam kerja saya tetap ikut waktu setempat, cuman saya harus ada ekstra fleksibilitas untuk meeting di luar jam kerja. oke. Sebenarnya kan ada juga banyak kasus di mana orang mirip kayak saya kondisinya kerja untuk perusahaan luar, cuman perusahaan luar minta kita harus selalu available di jam kerja mereka. Oh, oke. Jadi di Indonesia kita akhirnya ya kerja dari jam Malam kan? 12 siang Oh, sampai oke. malam. Misal Iya. untuk saya karena saya ya untungnya perusahaan saya membolehkan saya untuk kerja di jam yang waktu setempat. Oke. Berarti jam kerja Sindu dari jam berapa sampai jam berapa nih? Ya, saya fleksibel sih biasanya. Kalau mulainya jam 9 ya sampai jam 6. Oh. Jam 5. Kalau mulai jam 10 ya sampai jam 6. Berarti belum pernah dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi gitu ya atau tengah malam Enggak. gitu. Belum pernah ya. Berarti masih ibaratnya masih bisa dilakukan oleh orang Indonesia gitu ya. Betul. Oke. Nah, selain perasaan seperti itu, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi atau yang dirasakan Ya, selama ini? yang utama sih perbedaan kultur ya. Oke. Sebenarnya seru juga sih karena kita kan membuka wawasan ya, jadi kita Ya, tahu kultur negara lain. Cuman ya. ada kendala juga kan, kita kadang susahnya untuk nyambung terkait pembicaraan. Dan Oh, juga ada aspek-aspek kultur kita yang dianggap aneh oleh mereka, seperti karena kita Muslim kita tidak minum alkohol, oke. daging harus halal. Ya. Beberapa orang ya kayak asing dengar, Hmm. kenapa nggak minum alkohol? Dan mungkin ya kayak contoh di budaya di Indonesia sendiri kan kita menikah di usia di bawah 30 kan wajar ya. Ya. Sedangkan di Eropa kan itu hal yang aneh. Ngapain nikah Oke. muda-muda? Ya mungkin ada yang bilang juga, ngapain nikah? Biasa nikah juga bisa. Nah, Ya mungkin hal-hal itu yang
bikin ya ada dinamika. Kadang-kadang kita karena itu kita juga bisa feel isolated, kita Oke. merasa asing, tidak fit in. Ya. Nah, terus ada tips dan ini nggak atau solusi untuk mengatasi kendala saat bekerja remote antar negara ini? Kerja Untuk WFH kendala WFH ya, kayak gini tapi dengan perusahaan luar negeri ini ada tipsnya nggak? Misalkan harus apa? untuk kerja remote secara umum kan ya, ya mungkin udah banyak artikel ya. Ya, Jadi ya ada kendala seperti jadi sedikit interaksi sosial yang iya. bisa bahaya untuk kesehatan mental. Wih, Juga kesehatan mental. khusus untuk kerja di rumah kan kita juga harus membagi waktu bersama keluarga. Ya, tentunya. Lebih susah untuk Hmm. mengatur mindset kalau kita jam sekian kerja, jam sekian Waktu, waktu pribadi. oke. Ya. Dan ya mungkin juga karena kita nggak banyak keluar rumah, kita jadi terbatas Hmm. kesempatan untuk melakukan kegiatan fisik, Oke. di mana kita jadi lebih nggak sehat. Nah, itu Yang kan tips secara pertama umum. sih, iya ya, kalau ya tips yang menurut saya penting sih ya, yang pertama harus disiplin ya. Jadi Oke. kan tidak ada yang mengawasi kita ya. Jadi Ya, ya. ya di perusahaan saya untungnya kita nggak pakai time tracker yang Oh, menurut iya, saya iya, iya. itu productivity killer banget lah. Jadi kita akhirnya mengoptimasi bukan output bisnisnya tapi mengoptimasi Hmm. time tracker tersebut. Ya. Jadi ya karena saya nggak pakai itu, jadi yang harus disiplin ya, karena nggak ada yang mengawasi, jadi output kita sangat dilihat. Oke. Dan karena output kita sangat dilihat, kita juga harus lebih komunikatif. Jadi meskipun kita nggak ada output, kita tetap harus ngelaporin apa yang kita lakuin dan ya progresnya gimana lah. Oh, oke. Jadi ya dimana kita sebelumnya kan rely on visual cue ya, jadi melihat teman kita langsung di kantor. Sekarang kita kan nggak bisa lihat itu, jadi harus semuanya disampaikan lewat chat. Oke, oke. Jadi ya harus disiplin dan komunikatif. Dan juga untuk yang kerja di rumah sendiri sih, kita harus punya ruang khusus untuk bekerja di rumah. Iya. Jadi Biar kita nggak bisa terganggu menggeser ya. mindset kalau ya biar bisa ganti mindset kita sih. Oh, Kalau oke. kita di sini berarti kita mau udah kerja. Kalau kita di tempat lain ya kita personal time, Oke. waktu buat keluarga dan sebagainya. Dan mungkin juga yang paling penting untuk tim yang fully remote kayak Widget Brain tuh ya harus memperbanyak interaksi non formal yang lewat virtual ataupun tidak virtual. Jadi misal Seperti kayak kita gimana? video call waktu makan siang. Oh, oke. Terus kalau di Widget Brain sendiri kita kemarin baru saja mengadakan activity challenge. Jadi Gimana tuh? karyawan di tempat kita dibagi jadi tim dan kita tiap hari disuruh menginput kalori yang dibakar waktu hari itu. Setelah 1 bulan di ranking tim mana yang paling aktif berolahraga. Oke. Menarik Dan ya. mungkin kalau untuk Widget Band sendiri kita juga punya meet up internasional setahun sekali. Jadi kita kumpul di satu negara, semua karyawan didatengin dan kita melakukan kegiatan bersama. Waduh, mantap banget. Tapi karena COVID ini kita nggak ngelakuin hal itu. Gak ngelakuin hal itu. Di cancel. Nah, ini kan terkait bekerja kayak gini, otomatis kan ibaratnya apakah akan mengancam keamanan security Indonesia nih? Misalkan data dicuri melalui karyawan-karyawan seperti ini gitu. Apakah seperti apa nih, Dok? Ya, enggak. Ya kan karena saya di sektor yang tidak ada hubungannya sama ketahanan negara, jadi enggak. Ya mungkin yang lebih mengkhawatirkan itu data perusahaan kita apakah aman. Karena saya kan bisnisnya B2B ya, jadi kita menarik data dari customer yang harus kita jaga keamanannya. Oke. Untuk tipsnya sih, ya intinya kita harus sadar diri sih kalau kita mengolah data data perusahaan lain, jadi tidak boleh di-share dan sebagainya. Oh ya, etika itu mah, etika dalam bekerja ya. Etika aja. Ya. Untuk teknisnya sih nggak banyak ya, karena sebenarnya mungkin lebih berhubungan dengan infrastruktur data kita ya. Oke. Jadi kalau infrastruktur kita autentikasinya aman dan tidak ada kasus yang orang nge-hack dan mencuri data, ya harusnya aman-aman aja. Oke. Tapi rentan nggak? Di hack-hack kayak gitu rentan nggak? Iya, itu tergantung perusahaannya sih. Perusahaan kalau ya? Perusahaan saya sih ya harusnya aman, karena kita pakai, nanti jadi bahasan teknis intinya, kita
menerapkan standar untuk pengolahan data customer. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih terkait kedepannya ini mau seperti apa dari pekerjaan si Indo ini? Tadi kan pengembangan, kalau bisa ada pengembangan cabang. Apakah ada kemungkinan untuk berpindah dari back end engineer atau menjadi supervisor mungkin atau apa? Rencana kedepannya? Ya, saya pengen tetap jadi engineer sih, jadi nggak pengen jadi manajer. Cuman ya emang kedepannya masih punya keinginan untuk membuka development team di Indonesia. Oke. Jadi ya mungkin short termnya saya mau fokus di itu. Oke. Nanti ya yang jelas pasca COVID udah new normal. Oke. Berarti diambil dari mahasiswa atau fresh graduate atau yang profesional rencananya? Iya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Dari keduanya lah. Nah, karena kan yang nonton podcast Serambi Manarul ini kan kalangannya banyak nih. Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari fresh graduate, ada yang dari profesional gitu. Nah, mungkin ini menjadi peluang tentunya mungkin untuk mereka yang mau bergabung gitu ya. Jadi we're hiring. We are hiring. Nggak, tapi sekarang masih di freeze sih hiringnya karena COVID kan. Oke. Jadi ya mungkin dalam 6 bulan ke depan mungkin baru mulai hiring lagi. Oke, berarti kemungkinan ada ngambil untuk kliennya sendiri ini dari seluruh dunia kan berarti? Nggak cuma Belanda aja. Indonesia mungkin ada yang jadi kliennya dari perusahaan ini? Ya kemarin ada startup baru di Indonesia yang ngehubungin perusahaan kita. Oke. Cuman ya kita belum, ya intinya ya masih ada diskusi bisnis lah. Bukan bidang saya, cuman belum mulai benar-benar bekerja sama mereka. Berarti ada ya dari Indonesia juga ya kliennya ya? Ya ada interest lah buat pakai jasa kami. Oke. Ya, kliennya sebagian besar di Australia sama Eropa sama Amerika. Oke, terima kasih banyak Sindu. Tapi sebelum ditutup, kita pengen ada yang namanya segmen Manarul Time. Ini di Manarul Time ini kita akan sedikit flashback. Flashback ya nostalgia lah. Nostalgia mungkin karena Sindu ini adalah alumni ITS dan saya tahu kesehariannya. Jadi pernah juga, ya pasti pernah bersinggungan dengan Serambi Manarul. Nah, kita sedikit flashback atau bernostalgia dengan Serambi Manarul. Duk, apa sih yang diingat dari Manarul, Serambi Manarul? Apa yang diingat? Ya tadi seperti udah dijelasin ya, emang tempat untuk bercengkrama dan ya mungkin untuk khusus saya biasanya emang saya nggak jarang di Manarul untuk melakukan pembelajaran nih, untuk belajar jarang, cuman biasanya lebih untuk melepas penat ya, kalau stres tugas. Ngapain biasanya? Ya tidur aja, main HP. Oke. Emang ya ada aura menenangkannya lah di Manarul. Oh, beda ya auranya ya. Ya mungkin yang kedua yang paling berkesan ya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain di Manarul. Jadi kalau kita di jurusan aja kan kita hanya bertemu sama ya orang-orang itu aja ya. Ya, satu jurusan itu aja ya. Kalau di Manarul kan kita bisa ketemu staff, bahkan staff ITS. Orang lintas jurusan. Jadi iya asik sih di Manarul. Kalau dalam ungkapan kata-kata singkat, di Manarul dulu ngapain aja? Belajar. Selain belajar tadi bercengkrama, apalagi tuh? Melepas penat dan berinteraksi. Udah itu aja berarti ya? Iya, dan ya, selain itu juga pasti belajar agama sih. Belajar agama ya? Karena banyak kesempatan belajar agama di sana. Itu sudah menjadi sebuah kepastian ya, ada di situ ya. Biasanya jadi kalau mau nyari-nyari ilmu tentang agama, nggak usah kemana-mana, pasti orang larinya ke Manarul aja ya, ke Serambi Manarul ya, pasti ada di situ ya. Jadi ya ada kajian, bisa ketemu orang dan konsultasi langsung. Nah, itu mungkin buat yang nonton saat ini, yang nonton melalui Zoom ataupun melalui platform YouTube, langsung aja terkait masalah informasi itu bisa dicek langsung di Instagram, ada di JMMI, kalau nggak salah JMMI ITS akunnya, nanti bisa dicek di situ. Biasanya ada info-info kajian tuh. Nah, biasanya ngadainya di situ gitu, di Serambi Manarul itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, Dok. Dua pertanyaan terakhir.
yang paling berkesan dari Manarul. Apa tuh? Yang paling berkesan? Serambinya. Serambinya ya. Oke. Nggak nemuin jodoh di situ, Dok? Iya. Enggak. Saya fokus menangkan diri di sana, bukan mencari jodoh. Oke, menangkan. Mungkin yang lain kayak gitu. Nanti kita cari siapa yang menemukan jodohnya di Serambi Manarul ini ya. Mungkin nanti bakalan kita undang juga ya. Ya secara lokasi yang paling berkesan Serambinya. Kalau secara kegiatan yang paling berkesan RDK sih, Ramadan di kampus. Jadi Ramadan di kampus selama 30 hari full ya. Ya selama liburan Ramadan kita emang hidup kita berorientasi pada masjid, jadi unik lah pengalamannya. Oke, banyak sekali kegiatan positif di Serambi Manarul ini ya. Jadi buat siapapun yang belum pernah kuliah di ITS, siapapun yang saat ini kuliah di ITS, rasa-rasanya belum kuliah di ITS kalau belum mampir ke Serambi Manarul, bener gitu ya, ke Masjid Manarul Ilmi. Gitu mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Buat yang muslim tentunya, buat yang muslim ya. Apalagi belum mengikuti kegiatan Ramadan di kampus, wah rasa-rasanya belum kuliah di ITS seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, kira-kira ilmu apa yang didapatkan selama menjadi sobat Manarul? Ada nggak yang dibawa sampai ke Belanda? Ya mungkin yang tadi yang disebutin ya, kalau di Manarul kita jadi banyak berinteraksi dengan orang yang homogen. Ya. Yang heterogen. Oke. Dan ya ini sangat bermanfaat ketika saya kuliah dan bekerja di luar negeri ya. Yeah. Kita kan dilempar ke lingkungan yang asing dan hanya punya diri kita sendiri untuk survive di sana. Ya. Jadi ya bermanfaat ilmu buat tidak sungkan dengan orang yang baru dan bisa berinteraksi dengan baik. Dan selain itu juga saya kan di JMMI ya. Jadi ya membantu organisasi secara umum ya. Jadi seperti manajemen, jadi kita akan dibiasakan mendelegasikan tugas, tidak semuanya di micromanage, itu sangat penting untuk sebuah perusahaan. Lalu juga ya soft skill umum seperti komunikasi dan juga yang pasti tanggung jawab sih kan. Kalau kita bekerja kan kita diberi tanggung jawab dan harus kita tuntaskan. Dan kita di organisasi pun juga begitu. Mungkin itu ya dua ilmu. Ya mungkin juga ilmu agama ya. Dan dengan ilmu agama kita punya kelebihan lebih, ya kita punya kelebihan dalam hal kekuatan mental kita. Jadi kan kita kan punya pegangan kepada Allah. Jadi kita lebih ada resistensi terhadap depresi. Itu yang saya amati sih. Kalau orang yang beragama tuh secara umum lebih jarang depresi. Tapi tetap bisa ya. Jadi bukan berarti orang depresi itu tidak baik agamanya, cuman secara umum kita punya resistensi yang lebih baik. Karena kan kita kalau lihat di Barat kan banyak kasus depresi kan, karena ya mungkin selain mereka juga individualisme sekali, mereka juga memang tidak punya keteguhan hati dengan mendalami ilmu agama. Ini tiga itu. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu kita dan saat ini sudah menunjukkan pukul 9 malam juga, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan mungkin untuk menutup podcast Serambi Manarul pada sesi yang pertama, yang perdana pada malam hari ini, mungkin bisa dirangkum Dok dari semua apa yang kita sampaikan dengan closing statement atau satu kalimat saja mungkin closing statement dari Sindu. Silahkan Sindu. Ya mungkin terkait orang Indonesia bekerja di luar negeri itu, ya closing statement saya mungkin ya kita sebagai orang Indonesia jangan minder dengan orang luar negeri. Sebenarnya secara kemampuan kita tidak kalah, bahkan dalam beberapa hal kita lebih jago. Namun yang biasanya menjadi barrier itu kita punya budaya lebih sungkan dan ya budaya untuk selalu mengalah. Itu bagus ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua secara umum. Cuman dalam konteks pekerjaan kita jangan sampai hal itu terlalu memberhentikan kita untuk fokus pada apa yang kita kerjakan di pekerjaan. Dan mungkin juga terkait dengan Islam ya, salah satu cara untuk mengubah image terkait orang Islam adalah dengan menjadi seorang yang profesional namun tetap berpegang teguh pada keyakinan kita. Jadi kita bisa menunjukkan langsung bahwa ya orang Islam nggak cuma ribet doang ya, kita banyak juga yang positif. Oke, terima kasih banyak Sindu untuk malam hari ini. Semoga malam minggu kita bermanfaat. Karena hari ini malam minggu nih ternyata ya.
buat para jomblo mungkin ya setidaknya bisa menambah sedikit wawasan atau pengetahuan terkait bagaimana untuk menyiapkan nanti pasca kampusnya seperti apa. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk atas terselenggaranya kegiatan podcast Serambi Manarul ini. Yang pertama ke tim Serambi Manarul, kemudian kepada sobat Manarul yang sudah hadir pada malam hari ini, ada melalui platform YouTube ada sekitar 20 orang, kemudian sekarang di Zoom juga ada sekitar 14 orang. Dan kepada para alumni ITS pada umumnya, kemudian kepada para alumni JMMI ITS atau JMMI Saklawase, dan juga Juruladen Masjid Manarul Ilmi ITS yang sudah memberikan pelayanan yang tiada hentinya untuk memberikan kenyamanan dalam pada saat kita berada di Manarul, Serambi Manarul maupun di Masjid Manarul Ilmi ITS. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan melalui platform Zoom maupun platform YouTube. Dan jangan lupa untuk yang nonton di YouTube, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan untuk masyarakat Muslim pada khususnya. Dan juga nanti akan disebarkan, Serambi Manarul Podcast ini akan disebarkan melalui audio di platform Spotify, kemudian Apple Podcast, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Itu saja dari kami. Jangan lupa minggu depan kita bercengkrama lagi di Serambi Manarul. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.